Sementara itu, di sudut jalan yang lain, suasana horor tiba-tiba muncul. Terlihat sebuah lengan dari bayangan hitam raksasa yang sangat menyeramkan berdiri di tengah derasnya hujan. Di dekat bayangan tersebut, ada seorang perempuan berkacamata dengan jaket olahraga hitam yang tak sengaja melihatnya. Sambil memegang ponsel dengan tangan gemetar, dia menatap kaget dan membatin. Tidak mungkin. Kamera kemudian menyorot wajah perempuan berjaket hitam itu dari samping dengan jarak dekat. Keringat dingin tampak bercucuran membasahi wajahnya. Ekspresinya benar-benar tegang dan ketakutan saat dia menyadari keberadaan sosok misterius yang ada di hadapannya. Cerita lalu kembali lagi ke lokasi Choi Ji-won yang sedang berada di depan rumah Ju Won-hyuk. Tiba-tiba saja, pintu gerbang rumah yang menjulang tinggi itu sedikit bergeser dan perlahan terbuka di hadapannya. Melihat gerbang yang ternyata tidak terkunci, Choi Ji-won perlahan mendorong pintunya masuk sambil terus memegang payung pelindungnya. Dengan raut wajah yang sangat heran dan penuh tanda tanya, Ji-won bergumam pelan melihat hal ganjil tersebut. Dia berkata, terbuka. Di masa kini, Choi Ji-won terus melangkah masuk ke area pekarangan rumah Ju Won-hyuk, menembus derasnya hujan. Mengingat sosok bayangan hitam itu yang berdiri kaku mengintai dari balik tembok luar, tepat di sampingnya. Alur cerita kemudian beralih menampilkan sebuah kilas balik dari sudut pandang Ji-won. Ini adalah kejadian saat Song-chan mendatangi rumah Ju Won-hyuk lebih dulu. Sebelum Ji-won tiba di sana, terlihat suasana pintu utama rumah yang sepi dan minim penerangan. Ji-won yang menyadari bahwa gerbang depan tidak dikunci, akhirnya memutuskan untuk berjalan masuk ke teras. Sambil melangkah perlahan mendekati pintu utama rumah tersebut, Ji-won berkata, pintunya terbuka, jadi akan kucek aja. Alur cerita kemudian menampilkan sebuah kotak narasi yang mempertegas waktu kejadian ganjil tersebut. Sambil menyorot kembali penampakan pintu depan rumah yang suram, narasi misterius itu berbunyi, hari itu, Ji-won tampak memegang gagang pintu utama tersebut dengan erat. Sambil memutar knopnya dari luar, dia mencoba menepis perasaan ragu dan takut yang mulai menyelimutinya. Ji-won berusaha menenangkan dirinya dan membatin di dalam hati, mungkin aku salah lihat. Begitu dia masuk lebih jauh, ruangan di dalamnya tampak sepi dan kosong. Hanya terlihat sebuah lampu meja yang menyala di sudut ruangan. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika lampu meja tersebut tiba-tiba berkedip mati nyala dengan sendirinya. Seolah menjadi pertanda buruk bahwa ada sesuatu atau seseorang yang sedang menunggunya di dalam rumah Ju Won-hyuk. Di dalam bunker, suasana terasa semakin canggung antara Ju Won-hyuk dan Nam So-woo. Won-hyuk menatap tajam ke arah So-woo, lalu melontarkan pertanyaan singkat yang menusuk. Dia bertanya, apa kau takut? Nam So-woo yang merasa sikap Won-hyuk berubah menjadi sangat dingin dan penuh kewaspadaan, mencoba menanyakan alasan di balik perubahan itu. So-woo bertanya, kenapa tiba-tiba kau tertarik? Dia kemudian berusaha menenangkan suasana dengan berkata, perlakukan saja aku seperti biasanya. Ju Won-hyuk akhirnya menarik badannya menjauh. Sambil beranjak pergi, dia kembali memperingatkan Nam So-woo dan berkata, jangan berlebihan. Nam So-woo yang masih gugup dan meneteskan keringat dingin mencoba membalas perkataan tersebut. Dia memanggil pelan, Ju Won-hyuk, saat ini aku sangat tidak ingin pembicaraan terus berlanjut. Ju Won-hyuk akhirnya memutuskan untuk mengakhiri momen tersebut. Dia segera bangkit dari tempat duduknya dan beranjak pergi meninggalkan Nam So-woo. Sambil berjalan menjauh, dia berkata, aku mandi dulu. Sepeninggal Ju Won-hyuk, Nam So-woo hanya bisa terduduk diam di sana. Kamera menyorot wajahnya dari jarak dekat, memperlihatkan raut wajah yang sangat cemas dan kebingungan. Dia tampak seperti seseorang yang sedang memikirkan nasib hubungannya dan merasa sangat tidak berdaya menghadapi sikap Ju Won-hyuk yang terus berubah di dalam kamar mandi yang suram dan sepi. Ju Won-hyuk berdiri mematung di depan wastafel. Dia sedang menunduk dalam sambil mencuci sesuatu dengan posisi punggung menghadap ke arah pintu. Kamera menyorot wajah Ju Won-hyuk dari samping dengan sudut yang dramatis. Ekspresinya tampak begitu dingin dan menyimpan beban yang sangat berat, sementara bayangannya terpantul samar di cermin yang berada di depannya. Kenyataan pahit akhirnya terungkap di depan mata. Di bawah kucuran air wastafel, terlihat dengan jelas luka robek yang sangat dalam dan berlumuran darah segar di lengan Ju Won-hyuk. Air yang terus mengalir masuk ke lubang pembuangan perlahan berubah warna menjadi kemerahan. Ini menjadi bukti nyata betapa parah dan mengerikan luka yang diderita oleh Ju Won-hyuk selama ini. Choi Ji-won yang tidak sengaja mengintip dari balik pintu seketika terpaku dan terdiam. Matanya membelalak lebar, tidak percaya dengan pemandangan tragis yang baru saja dia saksikan di dalam sana.
Choi Ji-won langsung menutup mulutnya dengan tangan. Dia berusaha menahan teriakan histeris karena sangat syok. Apa yang dia saksikan di depan matanya benar-benar menghancurkan ketenangannya dan memicu rasa takut yang mendalam.